Shalom, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan topik peran komite audit dalam Good Corporate Governance. Perkenalkan, nama saya Dinda Permata Sari Sinaga dengan NPM 195102888. Perkenalkan, nama saya Ria Apriana Purba dengan NPM 195102886. Perkenalkan, nama saya Pras Erikson Simanjuntak, NPM 19510014. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan persaingan global dalam perekonomian di dalam negeri ataupun di luar negeri, nasional ataupun di internasional, dapat menimbulkan risiko terhadap bisnis yang menuntut antisipasi peluang dan ancaman dalam strategi, termasuk sistem pengendalian yang prima, di mana setiap tahunnya terdapat perubahan dalam kinerja operasional bisnis, terjadi peningkatan atau penurunan dalam perkembangan perekonomian. Isu Good Corporate Governance merupakan salah satu istilah yang populer pada dekade ini. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan pada posisi terhormat. Good Corporate Governance atau GCG terdiri dari sekumpulan perangkat hukum yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau stakeholders. Peranan penting komite audit dalam menciptakan Good Corporate Governance membuat adanya tuntutan untuk mempertahankan independensi komite audit dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan komite audit dalam perusahaan yang berkaitan dengan pihak-pihak lain yang berkenaan dengan operasional perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 2001, adanya dugaan insiden trading atas saham PT Bank Sentral Asia yang diduga hal ini berhubungan dengan adanya pihak manajemen yang mengetahui serta memanfaatkan momentum penjualan saham kepada investor strategis untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi informasi. Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return, maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Sedangkan mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance muncul sebagai keagungan yang timbul di mana ada perilaku untuk mendatangkan keuntungan pribadi, khususnya dari agen dengan merugikan kepentingan dan pihak. Adanya Good Corporate Governance diharapkan mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Maka dari semua yang telah diuraikan di atas, bagaimana pentingnya Good Corporate Governance serta bagaimana pentingnya peran komite merupakan hal yang menarik untuk dibahas, maka kelompok kami tertarik mengangkat topik peran komite audit dalam Good Corporate Governance. Adapun rumusan masalah ialah menyimpang antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana peran komite audit dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Adapun tujuan makalah yaitu pengerjaan makalah ini untuk mengetahui bagaimana peran komite audit dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Manfaat dari makalah ini adalah hasil makalah ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Good Corporate Governance, dapat menjadi referensi bagi teman yang mengikuti mata kuliah seminar akuntansi untuk menambah pengetahuan tentang peran komite audit dalam Good Corporate Governance. Komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Surat Edaran Bapepam Nomor SE 03 PM 2000 tentang Komite Audit menjelaskan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, dan meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Pengertian komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia atau IKAI adalah
Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Tujuan Komite Audit sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris adalah memeriksa proses pelaporan keuangan atau financial statement, pengendalian intern atau internal control, proses audit atau audit proses, dan proses operasional perusahaan dan tingkat kepatuhan atau compliance aparat perusahaan terhadap hukum, peraturan yang berlaku, dan aturan main lainnya. Badan Pengawasan Pasar Modal atau BAPEPAM dalam surat edarannya nomor Cap 643/BL/2012 mengatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk: pertama, meningkatkan kualitas laporan keuangan; kedua, meningkatkan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; yang ketiga, meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal audit; keempat, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Kewenangan Komite Audit. Beberapa hal yang diberikan kewenangan penyelidikan kepada Komite Audit adalah memberikan pertimbangan atas penunjukan, penggantian, dan mendiskusikan pekerjaan audit eksternal yang ditugaskan untuk organisasi, mencarikan penyelesaian atas perbedaan pendapat antara auditor eksternal dengan manajemen, menyetujui semua pekerjaan jasa pemeriksaan dan jasa non-pemeriksaan, mempertahankan independensi konsultan auditor eksternal atau penasehat komite lainnya, membantu dalam penyelidikan, mencari berbagai informasi yang perlu dilakukan dari karyawan atau kelompok luar perusahaan, mengadakan pertemuan dengan pegawai perusahaan, auditor eksternal, penasehat yang berasal dari luar, sepanjang hal tersebut diperlukan. Peran dan tanggung jawab Komite Audit. Peran Komite Audit menurut ILA adalah sebagai berikut. 1. Peran Komite Audit di bidang laporan keuangan. 2. Peran Komite Audit di bidang pengendalian intern. 3. Peran Komite Audit di bidang audit internal. 4. Peran Komite Audit di bidang audit eksternal. 5. Peran Komite Audit di bidang kepatuhan. 6. Peran Komite Audit di bidang laporan pertanggungjawaban. Good Corporate Governance. Yang pertama, 3.21 pengertian Good Corporate Governance. Yang pertama, pengertian dari the Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Yang kedua, pengertian dari Asian Development Bank atau ADB mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Yang ketiga, pengertian dari Australian Stock Exchange atau ASX mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan pengelolaan kegiatan perusahaan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha suatu perseroan untuk memberikan nilai tambah sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar akan terciptanya suatu pola atau lingkungan kerja manajemen yang bersifat transparan dan profesional. 3.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu kewajaran atau fairness. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan, dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan orang dalam. Yang kedua, pengungkapan dan transparansi atau disclosure and transparency. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi
dan best practice yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan information technology atau IT dan manajemen information system atau MIS untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Mengembangkan enterprise risk management yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka. Prinsip yang ketiga yaitu akuntabilitas atau accountability. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Prinsip yang keempat yaitu pertanggungjawaban atau responsibility. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Berdasarkan definisi Good Corporate Governance atau GCG, jelaslah bahwa tujuan diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG agar dengan suatu sistem yang telah ditetapkan, perusahaan akan dapat dikelola secara terarah dan terkontrol sehingga pada akhirnya akan dapat dipetik manfaatnya. Pedoman Good Corporate Governance. Pedoman Good Corporate Governance atau GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Pedoman Good Corporate Governance mengatur tentang yang pertama perlakuan terhadap pemegang saham, yang kedua tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, yang ketiga peranan direksi, yang keempat penetapan sistem audit, yang kelima fungsi sekretaris perusahaan, yang keenam hak pihak yang berkepentingan stakeholders, yang ketujuh keterbukaan dan pengungkapan, yang kedelapan menjaga kerahasiaan, 9 kekerasan informasi orang dalam, 10 menjaga etika berusaha dan anti korupsi, 11 ketentuan donasi, 12 kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan, dan ke-13 kesempatan kerja dan pengembangan karir yang sama terhadap karyawan. Manfaat dan tujuan Good Corporate Governance. Manfaat dalam penerapan Good Corporate Governance menurut bahasa Komite on Banking Supervision yaitu yang pertama, mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang atau wrongdoing, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya modal atau cost of capital, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang. Yang keempat, menciptakan dukungan para stakeholder atau para pihak yang berkepentingan dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Penerapan sistem Good Corporate Governance diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders melalui beberapa tujuan berikut. Yang A, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. B, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. C, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan stakeholders. Peran Komite Audit dalam Good Corporate Governance melalui prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Peran Komite Audit, Direksi dan Auditor Internal secara bersama berpengaruh
pada tingkat kategori sedang terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Peran komite audit secara parsial berpengaruh pada tingkat kategori kecil terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Peran komite audit tinggi dalam konteks pelaksanaan butir-butir piagam komite audit. Namun, pengaruh peran komite audit terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara personal masih kecil, karena komite audit harus bersinergi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan pilar-pilar GCG lainnya. Beberapa dari fungsi dan tugas komite audit sangat tergantung pada pilar GCG lainnya. Di dalam penerapannya, ada komposisi dan kompetensi yang harus dipenuhi di dalam mewujudkan komite audit. Selain itu, sejumlah pertemuan perlu dilakukan meliputi auditor eksternal, internal, dan pemberian informasi. Berbagai persyaratan dan rangkai tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan komite audit, yaitu sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris, memeriksa proses pelaporan keuangan, pengendalian intern proses audit, dan proses operasi perusahaan dan tingkat kepatuhan aparat perusahaan terhadap hukum, peraturan yang berlaku, dan aturan main lainnya. 1. Peran komite audit memenuhi prinsip kesetaraan fairness. Manajemen perusahaan dalam kegiatan operasional yang dilakukan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak. Dalam rangka menjalin kerjasama yang baik, manajemen perusahaan hendaknya berlaku adil terhadap seluruh pihak yang ada, di mana tidak ada pihak yang lebih dipentingkan atau semua dianggap sama. 2. Peran komite audit memenuhi prinsip pertanggungjawaban responsibility. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dibatasi oleh adanya aturan atau undang-undang yang harus ditaati. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan juga melakukan bisnis yang sehat, bukan untuk kepentingan perusahaan sendiri, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan bisnis. Kondisi yang ada membuat adanya prinsip responsibility merupakan bagian dari prinsip good corporate. Yang ketiga, peran komite audit memenuhi prinsip akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi untuk menciptakan good corporate governance, di mana ada rincian terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manajemen perusahaan dalam rangka mengembangkan suatu bisnis perusahaan. Komite audit memiliki peran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam usaha melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko dan keberlangsungan fungsi pengawasan di perusahaan. Yang keempat, peran komite audit memenuhi prinsip keterbukaan informasi atau transparansi. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit merupakan pengawasan menyeluruh tentang hal-hal yang dilakukan oleh Dewan Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Pengawasan menyeluruh tersebut bukan hanya pengawasan dalam bidang laporan keuangan saja, melainkan juga perilaku-perilaku yang ada saat menjalankan operasional perusahaan. Tugas komite audit tersebut pada akhirnya akan mendatangkan dorongan bagi direksi untuk lebih terbuka terhadap informasi yang dimiliki, terutama untuk menyeimbangkan informasi yang akhirnya tidak ada indikasi bagi direksi perusahaan untuk menggunakan informasi lebih yang dimiliki untuk tindak kecurangan. Keberadaan komite audit di perusahaan diharapkan akan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan proses penelaahan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap upaya penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut diharapkan juga membuat manajemen perusahaan untuk terbuka dalam penyajian laporan keuangan, bahkan informasi-informasi lain yang dipandang penting yang disajikan bersama dengan laporan keuangan. Peran komite audit berkaitan dengan good corporate governance dapat juga disebabkan oleh kemampuan dari komite audit untuk mengelola risiko. Demikianlah hasil dari presentasi makalah kami. Sekian dan terima kasih. Salam.